Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai uji Wilcoxon untuk kasus dua sampel berpasangan. Sebelum masuk ke pembahasan materi dan contoh soal, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Indawati Amiruddin, dan teman-teman saya, Weni Sukma Nababan, Mario Fatma Jeronimo, dan Maximilianus Hakerans. Selanjutnya, sebelum masuk ke contoh soal, kita akan review materi terlebih dahulu mengenai uji Wilcoxon. Fungsi dari uji Wilcoxon ini adalah sebagai uji perbedaan antara anggota pasangan atau data berpasangan. Yang kedua, sebagai uji komparasi antara dua pengamatan dengan rancangan sebelum dan sesudah atau before after design. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas suatu perlakuan atau treatment. Adapun asumsi yang harus diperhatikan dalam melakukan uji ini adalah yang pertama, berhadapan dengan kasus sampel berkorelasi atau berhubungan. Dua, analisis dilakukan baik untuk kasus data berpasangan maupun before after design. Yang ketiga, apabila menggunakan rancangan sebelum dan sesudah pengamatan dilakukan 2 kali, yaitu saat sebelum perlakuan atau treatment dan sesudahnya. Yang keempat, data hasil pengukuran adalah data kuantitatif yang tidak diketahui normalitas distribusinya atau data interval. Selanjutnya, prosedur untuk melakukan uji Wilcoxon yaitu yang pertama, menghitung selisih dua perlakuan, yaitu perlakuan X dan perlakuan Y. Biasanya disimbolkan dengan huruf DI. Yang kedua, memberikan urutan atau ranking dari selisih tersebut tanpa memperhatikan tandanya. Jika ada nilai DI yang sama, maka rankingnya adalah rata-rata dari ranking-ranking nilai DI yang sama. Yang ketiga, beri tanda plus atau tanda minus pada ranking sesuai dengan tanda plus dan minus pada DI. Yang keempat, tentukan nilai N, yaitu banyaknya nilai DI yang bukan 0. Yang kelima, tentukan T hitungnya, yaitu T hitung ini adalah jumlah ranking terkecil dari kedua tanda plus atau tanda minus. Yang keenam, jika N-nya kurang dari 25, di mana ini merupakan sampel kecil, maka gunakan tabel G untuk mencari titik kritis T. Jika hasil perhitungannya itu kurang dari atau sama dengan titik kritis T, maka keputusan yang bisa kita ambil yaitu tolak H0. Dan jika N-nya itu lebih dari 25, di mana ini merupakan sampel besar, maka hitung nilai Z, lalu cari p-value yang bersesuaian pada tabel A. Jika ujinya dua sisi, maka p-value-nya dikalikan dengan 2. Jika p-value-nya itu kurang dari atau sama dengan alfa, maka keputusan yang bisa kita ambil yaitu tolak H0. Adapun rumus untuk menghitung Z hitung pada sampel besar yaitu T dikurang N dikali N plus 1 per 4 dibagi dengan akar dari N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 24. Koreksi ragam pada sampel besar dilakukan jika pada kasus-kasus yang terjadi terdapat ranking kembar. Rumus untuk koreksi ragam yaitu sigma kuadrat T sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 24 dikurang 1/2 dari sigma TJ dikali TJ kurang 1 dikali TJ plus 1. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan contoh soal untuk sampel kecil di mana N-nya itu kurang dari 25. Untuk pembahasan contoh soal, akan dijelaskan oleh Weni Sukma Nababan.
Kepada Winnie, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini kita akan membahas contoh soal sampel kecil. Soalnya yaitu, suatu survei tentang motivasi guru mengikuti seminar atau workshop pasca diberlakukannya sertifikasi guru. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sertifikasi terhadap frekuensi mengikuti seminar atau workshop, dilakukan observasi mengenai jumlah guru yang mengikuti seminar atau workshop sebelum dan setelah adanya sertifikasi guru setiap bulan di 10 sekolah. Berikut data mengenai 10 sampel sekolah dan jumlah guru sebelum dan sesudah mengikuti sertifikasi seminar atau workshop. Kemudian, pada alfa 0,05, lakukan uji Wilcoxon apakah terdapat pengaruh sertifikasi terhadap motivasi guru mengikuti seminar atau workshop. Penyelesaian, pertama, kita buat hipotesis terlebih dahulu. Dari soal tersebut, kita peroleh hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh sertifikasi terhadap motivasi guru mengikuti seminar atau workshop. Hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh sertifikasi terhadap motivasi guru mengikuti seminar atau workshop. Kemudian tentukan tingkat signifikansi. Terdapat pada soal alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian tentukan arah ujinya. Uji merupakan uji dua arah atau two-tailed test. Kemudian kita tentukan kriteria pengujian. Tolak H0 apabila T hitung kurang sama dengan T kritis, gagal tolak H0 apabila T hitung besar dari T kritis. Lakukan statistik uji. Terdapat 10 sampel sekolah, yaitu dari sekolah A sampai sekolah J, kemudian data sebelum mengikuti sertifikasi, dan data sesudah mengikuti sertifikasi. Kemudian kita lakukan pengurangan antara sesudah dan sebelum, yaitu terlihat pada slide. Kemudian kita lakukan perankingan atau pengurutan dari data pengurangan sesudah dan sebelum tersebut. Kemudian kita peroleh jumlah ranking yang lebih sedikit berdasarkan tandanya, yaitu sebesar 1,5. Sehingga T hitungnya adalah 1,5. Karena N sama dengan 10, yaitu kurang sama dengan 25, maka untuk mencari nilai T kritis digunakanlah tabel G, sehingga diperoleh T kritis sama dengan 8. Dapat kita lihat, untuk membaca tabel G, pertama kita baca dulu jumlah N-nya. Tadi pada soal kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 10. Kemudian kita lihat tingkat signifikansinya. Dan juga kita lihat apakah uji tersebut merupakan uji dua arah atau uji satu arah. Pada soal tadi, kita melakukan uji dua arah, sehingga kita lihat pada level signifikansi untuk two-tailed test. Kemudian kita tentukan tingkat signifikansi yang kita mau. Pada soal tertera, tingkat signifikansinya sebesar 5%, sehingga untuk sampel sebesar 10 dan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua arah kita peroleh T kritis sebesar 8. Keputusan, T hitung kurang dari T kritis, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, terdapat cukup bukti untuk mengatakan terdapat pengaruh sertifikasi terhadap motivasi guru mengikuti seminar atau workshop. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal untuk sampel besar. Pembahasan mengenai contoh soal untuk sampel besar akan dijelaskan oleh Mario dan Max. Untuk pembahasan pertama, dipersilahkan kepada Mario. Baik, terima kasih. Untuk sampel besar, seperti yang tertera pada slide, soalnya itu mahasiswa semester akhir dari jurusan agribisnis Fakultas Pertanian ingin mengetahui tentang keberhasilan usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan wanita.
untuk keperluan tersebut telah dipilih berbagai jenis usaha tani. Setiap jenis usaha tani dipasang-pasangkan berdasarkan kesamaan jenis dan skalanya. Kemudian untuk setiap pasangan yang sama diambil sampel berdasarkan jenis kelamin dan didapatkan 30 pasangan usaha tani yang akan diteliti. Nah, untuk penelitian keberhasilan usaha tani baik oleh petani pria maupun wanita ini kita gunakan tingkat signifikansi sebesar 1%. Untuk nilai observasi dari hasil observasi usaha tani tersebut terlihat pada tabel di samping kanan. Next. Seperti biasa, kita yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis 0 itu adalah tidak ada perbedaan keberhasilan antara usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan usaha tani yang dikelola oleh petani wanita. Untuk hipotesis alternatifnya itu adalah ada perbedaan keberhasilan yang sangat nyata atau signifikan antara usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan usaha tani yang dikelola oleh petani wanita. Terus kemudian kita menentukan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansinya itu sudah ditentukan pada soal tadi, yaitu sebesar 1% atau 0,01. Berdasarkan hipotesis di atas, untuk arah pengujiannya itu kita menggunakan uji dua arah. Adapun kriteria pengujiannya itu adalah gagal tolakan 0 apabila p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Dan tolakan 0 apabila p-value-nya itu lebih kecil dari sama dengan alfa. Next. Untuk perhitungannya itu bisa dilihat, yang pertama N1 itu sama dengan N2 yaitu sebesar 30. Dan N besarnya itu 30 dikurangi 4 sama dengan 26. Di mana 4 itu adalah hasil selisih dari nilai observasi pria dan wanita yang besarnya adalah 0. Hasil selisihnya itu dilihat pada nilai D1. Seperti pada tabel, pada mutlak dari DI-nya, nilai DI. Pada tabel mutlak dari nilai DI-nya itu ditandai dengan warna merah, yaitu 0-nya itu ada 4. Pada sampel kedua, sampel ketiga, sampel kelima, dan sampel keenam. Nah, setelah kita menghitung selisih antara nilai observasi dari pria dan wanita, kita menentukan ranknya. Penentuan ranknya ini tidak termasuk dengan nilai selisih atau nilai dari DI yang hasilnya adalah 0, dan juga tidak memperhatikan antara kategori pria dan wanita. Terus kita menentukan tanda dari ranking tersebut sesuai dengan tanda yang ada pada nilai DI. Seperti contoh pada sampel satunya itu rankingnya itu tidak memperhatikan tanda antara selisihnya, jadi rankingnya adalah 11. Tapi setelah pada tanda kita masukannya pada kategori tanda negatif, yaitu min 11. Diberlakukan sedemikian sampai sampel ke-30. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah dari ranking pada tanda positif dan juga negatif, di mana ranking pada tanda positifnya itu adalah 299,5 dan ranking pada tanda negatifnya itu adalah min 51,5. Selanjutnya, dari tabel di samping kita hitung T-hitungnya. T-hitungnya itu kita ambil dari jumlah ranking pada tanda positif atau negatif yang nilainya paling kecil, tidak memperhitungkan tanda baik itu positif atau negatif, atau dengan kata lain mutlak dari ranking tersebut, mutlak dari jumlah ranking, di mana untuk tanda positif dan negatifnya itu yang paling kecil adalah 51,5. Karena terdapat ranking yang kembar, maka kita menghitungnya dengan faktor koreksi. Untuk penjelasan perhitungan faktor koreksi dijelaskan oleh teman Max. Oleh karena itu saya berikan pada Max. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai faktor koreksi di soal ini.
Jadi karena soal ini mempunyai rank yang kembar di dalam perhitungannya, maka gunanya apa? Tentunya kita harus menggunakan dalam perhitungan itu faktor koreksi ya. Nah, untuk sebelum lanjutnya, mari kita mencari yang mana saja yang faktor memiliki ranking-ranking yang kembar dan berapa banyak setiap ranking-ranking tersebut yang kembar. Nah, dan banyaknya ranking-ranking kembar itu simbolnya itu adalah TJ. Nah, misalkan yang pertama untuk ranking 4,5, dia memiliki kembar sebanyak 8. Untuk rank 11 memiliki kembar sebanyak 5, rank 16 memiliki kembar sebanyak 5 juga, rank 20 memiliki kembar sebanyak 3, rank 23 memiliki kembar sebanyak 3, pun rank 25,5 memiliki kembar sebanyak 2. Kemudian kita menghitung TJ dikali TJ-1 dikali TJ plus 1 dari masing-masing rank yang kembar. Kemudian kita peroleh totalnya, kita menjumlahkan dan akan mendapatkan hasil 798. Kemudian dari total tersebut, kita kalikan dengan setengah sehingga peroleh 399. Next. Karena menggunakan faktor koreksi, maka untuk perhitungan Z-nya, kita perlu untuk mencari mu dan sigma. Di sini rumus mu yaitu N kali N plus 1 dibagi 4, sehingga kita peroleh 175,5. Dan sigmanya dengan rumus akar dari N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24, dikurangkan dengan jumlah rank-rank yang tadi kita sudah perhitung di slide sebelumnya. Dan sehingga kita peroleh sigmanya adalah 33,9301. Maka kita peroleh nilai Z-nya yaitu dengan rumus T min mu T dibagi sigma T sama dengan 51,5 dikurang 175,5 dibagi 33,9301 sama dengan minus 3,6546. Karena N sama dengan 26 merupakan lebih besar pada 25, maka untuk mencari p-value-nya itu kita menggunakan tabel A. Sehingga p-value dari Z minus 3,6546 sama dengan 0,000129. Karena dalam soal ini merupakan uji dua arah hipotesisnya, maka kita kalikan 2. Sehingga peroleh 2 kali p-value sama dengan 0,000258. Next. Untuk keputusan sendiri, dengan p-value sama dengan 2 kali p-value sama dengan 0,000258 lebih kecil dari alfa, sehingga keputusannya itu tolak H0. Maka kesimpulan kita peroleh yaitu dengan tingkat signifikansi 1% dan berdasarkan data sampel yang ada, kita punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan keberhasilan yang sangat nyata antara usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan usaha tani yang dikelola oleh petani wanita. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai uji Wilcoxon untuk kasus 2 sampel berpasangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.